kata orang ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Kalau kamu nggak tahu, kamu takut. Bagus itu. Benar kan? Itu benar. Berarti obat daripada ketidaktahuan, whether itu kemudian didapat daripada sosial, whether itu didapat daripada baca ataupun segala macam, tapi lihat baik-baik, knowledge itu akan menghilangkan ketakutan, always, period. Coba lihat ya, ketika aku nggak tahu, malam-malam ada yang ngetok siapa nih? Takut. Jin nih, jangan-jangan nih. Tapi ketika aku lihat, oh koi, tak lebih takut. Minjem duit jam segini. Paham kan? Jadi ketika ada orang takut, dia pasti ada orang nggak tahu, dia pasti takut. Semakin banyak dia nggak tahu, dia semakin takut. Lihat ya, semakin dia nggak bisa kontrol sesuatu, dia makin takut karena dia nggak punya knowledge di situ. Lu misalnya Feren tiba-tiba naik pesawat, itu semua pilot pingsan, tinggal Feren sendiri di situ, takut nggak? Takut, soalnya nggak bisa tahu nyetir ya. Kalau Feren seorang pilot profesional, santai aja. Apa? Kalau misalnya aku pilot tapi aku pingsan. Enggak. Pilotnya pingsan nih. Terus Feren masih ada. maksudnya aku pilot yang naik pesawat. Bisa ngendalin kan? Bisa. Oh, gantiin dia. Nah, balik lagi kepada Soalnya tuh gara-gara pilotnya pingsan gitu. Nah, Iya, Tapi itu make sense. lu punya skill pilot, lu bisa gantiin dia. Nggak takut kan jadinya. Nggak. Dia nggak takut. Make sama sense. kayak tadi. Kalau ada kemudian orang belajar knowledge dan itu membuat dia jadi takut, itu bukan knowledge. Itu justru adalah sebuah hal yang mendrive dia menuju fear. Jadi knowledge nggak pernah buat fear. Yang buat fear adalah kekhawatiran dia. Jadi tingkat kekhawatiran dia kemana? Contoh kayak gini ya. Aku cerita bapakku dan ibuku. Tiap kali aku buka usaha, kalimat pertama yang mereka bilang hati-hati lik, jangan. Ujungnya banyak orang nggak buka usaha gara-gara itu kan. Benar. Gara-gara too much fear kan. Tapi ketika kita belajar, fear ini jadi turun nih. Benar-benar. Kenapa? Karena kita ini bisa controllable, ini bisa controllable, ini bisa controllable. Contoh nih misalnya, ada orang bilang, berapa banyak sih kalau pakai metode saya kamu rugi tuh paling kamu rugi segini kalau rugi banget. Tapi karena dia punya kekhawatiran bahwasanya ini harus aku lakukan, karena kalau aku nggak lakukan akan ada yang lebih besar kerusakannya, maka aku lakukan. Contohnya kayak ini. Maka aku bilang ini tergantung tingkat kekhawatiran. Ada orang mau buat bisnis, orang bilang janganlah, gue udah pernah gagal janganlah gue udah pernah gagal yakin lah 100% gagal, nggak mudah loh kayak gini-gini. Tapi aku pengen gini, kalau aku nggak ngelakuin ini aku udah susah. Jadi kalau aku ngelakuin ini ada dua kemungkinan nih, aku susah aku nggak. Kalau ini nggak begini aku pasti susah loh. Berarti aku harus lakukan. Nah maka kekhawatiran itu tingkatnya adalah yang harus kita tingkatkan. Contoh ya, kalau kita khawatir cuma soalan dunia, ada banyak hal yang bisa ngkhawatir kita. Contoh ya, lihat ya. Kalau kita cuma urusan dunia ya, Feren pergi ke mall, ngelihat ada orang pakai baju yang sama kayak Feren, pulang atau tetap ke mall? Ke mall lah. Bajunya sama semua loh. Nggak Berarti lu apa-apa. tidak Nggak punya apa-apa. kekhawatiran. Berarti lu bagus.